Jadi selama ini Islam itu sesat berjamaah. Aduh, yang disebut Rasul dan Nabi, aduh, sesat, ya kan? Yang disebut Allah itu zat, aduh, sesat lagi. Aduh, Muhammad itu only Rasul, bukan Nabi. Dia itu rasul membawa kabar berita baik. Dia belajar dari istrinya yang seorang Nasrani, dan paman dari istrinya tuh ya, paman dari istrinya tuh imam dari Nasrani. Kemudian dia belajar lagi dari pendeta apa tuh Nasrani tuh, ya kan. Terus punya teman-teman juga ya mengajarkan kebenaran tuh, apa, kebenaran yang menyeleweng, kebenaran yang nggak benar. Separuh kebenaran itu bohong, saudara. Ingat, separuh kebenaran itu bohong. Iblis pun tahu kebenaran, tapi kebenarannya itu kadang diselewengkan, ya kan. Jadi nggak bulat gitu, jadi oval, nggak bulatnya cakadut gitu. Ya kita mesti mengerti bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, ya kan, anaknya yang tunggal, ya kan, yang sebenarnya dia mengambil diri sebagai hamba, ya kan, dan dia melayakkan kita menjadi penebus, korban yang melayakkan saudara dan saya, membawa kita kepada hadirat dia, ya kan. Imam itu harus membawa korban, ya kan. Dia dengan dirinya menjadi korban yang kekal, ya, bukan dari hewan-hewan biasa, ya kan. Oleh darahnya, dia bilang, perjanjian darah, ya kan, perjanjian kekal yang mengikat kau dan Bapa, kau dan Allah, ya kan, yang menjadi pendamai. Dulu kita ini seteru-seteru Allah, tapi oleh karena kasih karunia kita tuh dibebaskan, kita tuh dilayakan, kita tuh dibenarkan, ya kan, kita tuh dicangkokkan, ya kan, dalam pohon Israel Yakub, ya kan. Ya kan, kita nggak masuk hitungan, saudara. Bangsa Indonesia itu nggak masuk hitungan. Bangsa Indonesia itu di luar, ya kan, orang Yahudi di luar Israel. Ya kan, agama Ibrahim, Ishak dan Yakub itu agama eksklusif untuk orang tertentu. Tapi karena ada Isa, ya kan, karena ada Yesus, ya kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu perkataannya kepada murid-muridnya yang disebut pembawa kabar berita baik atau rasul-rasulnya. Makanya ada kisah para rasul, saudara. Dan saya percaya Muhammad itu pun rasul. Dia rasulnya siapa? Rasulullah. Berarti rasulnya Allah. Allah itu siapa? Isa. Isa adalah Allah, ya kan. Isa itu adalah jalan kebenaran yang diberitakan oleh Muhammad, ya kan. Ali Imran 144, Muhammad hanya seorang rasul, ya kan. Ya kan, di Al-A'raf 9, sebelum aku ada rasul-rasul yang lain. Aku pun masih harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah, kepada Dia yang memberi tugas, ya kan, yang memberi mandat di hati dia nih, ya kan. Dia nggak bisa memungkiri roh yang ada di dalam dirinya adalah roh Kristus, ya, roh kebenaran, ya kan, roh kudus, ya kan. Sama seperti 12 rasul,
ditambah lagi rasul lagi Ananias, tambah lagi rasul lagi, tambah lagi rasul lagi, tambah lagi rasul Paulus, tambah lagi rasul Muhammad. Iya, kerasulan itu tidak lebih tinggi dari yang diutus. Kerasulan itu tidak lebih daripada yang memberi kabar berita, yang menyampaikan, yang memandatkan, ya kan? Jadi Muhammad itu tidak lebih daripada Isa atau Yesus itu. Nah, kalau saya dengar pihak Anda, pihak Muslim itu bilang kalau Nabi itu kacungnya Rasul, Isa itu kacungnya Muhammad. Aduh, ini perspektif yang salah banget. Perspektif yang melenceng banget, sesat. Ya kan? Mari kita gali kebenaran itu. Ya kan? Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, karena menolak ajaran dan didikan. Ya kan? Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ya kan? Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, ya kan? Kenapa negeri Cina? Orang Cina tuh dia paling jago bikin replika. Ya kan? Bintang aja bisa dihitung tuh sama orang Cina. Ya kan? Nah, kita harus belajar seperti orang Cina tuh, mengerti, ya kan? Jalan-jalan dia itu seperti apa? Ya, coba dibuka satu-satu Al-Qur'anmu. Enggak usah buka-buka Alkitab lah tuh. Apa, aduh. Alkitab lu korek-korek Alkitab, korek-korek God gua, lu itu God lu juga, sama aja. Itu ajaran Muhammad. Asli murninya ajaran Muhammad itu kekristenan. Kekristenan, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Seorang rasul nggak mungkin memberitakan berita yang lain. Itulah kekristenan itu yang dia beritakan, yang dia nyatakan. Isa, ya kan? Iso, ya kan? Kalam, ya kan? Al-Kalam, Islam, Isa Al-Kalam, ya kan? Yang di Al-Imran juga, An-Nisa juga terdapat itu, ya kan? Banyak lah yang menyatakan, ya kan? Dikatakan dia juga Imam Mahdi, ya kan? Dia akan datang nanti nih yang kedua kalinya. Masa datang kedua kalinya udah hidup bertahun-tahun dia akan mati, kan? Itu perkataan bodoh. Dia udah hidup, udah bangkit dia. Ya kan, dia udah bangkit, maut sudah dikatakan, udah dipatahkan, dikalahkan. Kalau kalian bilang nanti kedatangan kedua kali lagi Isa akan mati. Matinya seperti apa? Ya seperti manusia biasa mati. Mati gimana sih? Dia saja sudah mengalahkan maut itu dan mengambil kunci kerajaan maut, ya kan? Dan makanya semuanya orang tuh dari yang terendah, ya kan, dia sampai mahkota penderitaan, dari orang yang paling menderita dan sampai orang yang paling disanjung, yang paling tinggi, itu semua dalam rangkulan dia, dalam cangkupan dia, ya kan? Ketika tangannya terbuka, semuanya dia cangkup, dia peluk, saudara. Marilah semuanya. Dia nggak pernah membeda-bedakan, ya kan? Dia nggak pernah membeda-bedakan. Emang Allah yang lu pikir suka mengkafir-kafirkan? Allah tuh sekarang nggak suka mengkafir-kafirkan, tidak pernah membeda-bedakan. Allah itu sekarang tuh disebut kasih. Allah itu kasih, ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada damai sejahtera, ya kan? Karena Allah itu kasih. Kalau nggak ada damai sejahtera, nggak ada kasih, ya udah tinggalin aja. Buat apa? Kita kan dipanggil untuk tinggal di dalam damai sejahtera, ya kan? Damai sejahtera ku berikan padamu, ya kan? Damai sejahtera ku berikan, ya kan? Apa yang dunia beri, ya kan, tidak sama sama yang aku beri, dia bilang. Yang aku beri itu nilainya lebih tinggi. Yang diberikan Tuhan itu tidak sama.
Ya kan? Lu juga bisa nelaah pakai ini nih. Ya kan? Kadang hati lu sih kebanyakan tembok-tembok tuh. Ya kan? Doktrin-doktrin, dogma-dogma itu harus dihancurkan agar Roh Kudus itu masuk. Karena cuma Roh Kudus aja yang bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Karena cuma Roh Kudus aja yang bisa memuliakan Yesus. Ya kan? Memang secara logika dia manusia, ngapain kita sembah? Ya, tapi inti dari siapa dia, hakikinya dia, ya kan? Nah, itu yang tidak pernah terbayangkan. Ya kan, dia yang dinubuatkan oleh para nabi. Ye, dan semua kuasa diberikan kepada dia, ya kan? Tidak ada pokoknya seperti dia, ya kan? Dia yang melayakan kita, melayakan saya, melayakan saudara. Jadi percaya saudara, sungguh bodoh ya kalau kalian itu udah dari Kristen ke Islam. Itu kalian tersesat. Kalian bodoh banget. Ya, saya dari Islam ke Kristen. Ya, saya rindu nih dua saudara kandung saya, bahkan sepupu-sepupu saya lainnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mengenal siapa dia, mengenal siapa Isa, mengenal apa itu kebenaran. Ya, biar bagaimanapun Muslim itu ajaran Rasul. Ya kan? Rasul Muhammad itu Rasul memberitakan kabar baik saudara. Sebelum Isa itu nggak ada kata Rasul. Jadi dibilang tuh yang punya gelar Rasul ada 5 nabi tuh. Salah semua itu. Nuh, Ibrahim, Musa Rasul, ya kan? Isa Rasul, ya kan? Salah itu. Itu nabi, ya kan? Dia dipilih Tuhan karena dia dengar-dengaran, dia taat, ya kan? Ya kan? Ibrahim, dia orang yang taat, ya kan? Dia bapak orang beriman, ya dia kan nabi bukan rasul, ya kan? Musa tuh soko guru itu dia, karena kepadanya diberikan hukum-hukum, ya kan? Diberikan pengajaran, ya dia tuh nabi, dia bukan rasul. Nah, kalau dia punya anak-anak buah tuh memberitakan. Nah, itu rasul. Tapi kata rasul itu ada di zaman Isa. Nah, Isa itu yang mengutus, beritakanlah Injil. Ya kan? Barang siapa menerima, masuk sama-sama dengan dia, makan bersama. Tapi kalau tidak diterima, kebaskan. Jangan sampai debunya pun nempel gitu. Jangan ada yang ngikut gitu ya. Ya kan? Karena barang siapa yang menerima engkau, itu menerima aku. Dan kalau kamu nggak nerima rasulnya, kamu nggak nerima Isa. Karena yang dibawa rasul itu Isa. Nggak ada yang lain saudara. Jadi kebenaran apa coba? Aduh, saya berdoa kasih setia Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu turun atas setiap kita. Ya, biarkan Tuhan ya kan yang memberi engkau hidayah, hikmah, ya kan memberi engkau iluminasi, inspirasi, wahyu, ya kan. Nah, dengan demikian engkau tahu mana yang baik, mana yang benar. Ya, kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar saudara, nggak bisa ditawar-tawar. Ya pokoknya buat kita, kalian semua yang Kristen ya, tetap tekun dalam imanmu, tetap kerjakan keselamatanmu, ya kan? Karena biar bagaimanapun juga tiap kita harus berbuah, tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab sama seperti pohon, ya kan, ranting itu tidak akan pernah berbuah, ya kan, kalau tidak tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, minta apa saja, ya, percaya pasti kita berbuah. Kalau ranting yang nggak berbuah,
kan dibersihkan, nggak berbuah juga, ya dipotong, digunting, ya kan. Kalau lu kebenaran, ya kan, masuk tapi nggak menghasilkan buah, percuma kebenaran, ya kan, percuma disirami, ya kan, dipupuki tapi tidak berbuah. Tuhan, ini pohon nggak berbuah-buah Tuhan, udah potong aja, campakkan ke dalam api. Ya seperti itu saudara, ya pokoknya barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Ya, barang siapa yang bisa melihat, dia akan lihat kemuliaan Tuhan, ya, melihat kebenaran dengan hati nurani saudara, dengan hati nurani, ya. Kalau dengan logika terbatas, Allah kita tuh nggak terbatas, ya kan. Percaya untuk setiap umat Kristen jangan goyah tuh gara-gara TikTok, gara-gara Facebook, gara-gara YouTube ya. Aduh, gara-gara perkataan-perkataan polemikus muslim tuh yang aduh, Tuhannya manusia, Tuhannya Molok, ya disembahkan kepada Molok. Aduh, mereka buta saudara. Kalau mereka melihat dan tahu siapa yang mereka sembah, kasihan. Suruh baca aja Al-Quran tuh, Al-Zukhruf tuh, ya kan. Saat itu siapa, Muhammad itu siapa, kebenaran apa yang ada pada Al-Quran, ya kan. Makanya Al-Zaitun tuh, Panji Gumilang, waduh saya dukung dia 100% itu. Semoga kebenaran Tuhan nyata dalam, ya kan, hidayah Tuhan nyata. Islam, Kristen itu sama, cuman di dalam Islam banyak yang disembunyikan. Al-Baqarah 87, ketika rasul-rasulnya datang dia menyombongkan diri. Sebagian diterima, sebagian dibuang, sebagian dibunuh, dibinasakan. Ya, mereka tidak menerima kebenaran itu secara penuh. Ya. Kalau Al-Baqarah 285-nya itu dikatakan dengan tidak membeda-bedakan rasul satu dengan yang lainnya. Ya kan? Dengan tidak membedakan kitab-kitab yang satu dengan yang lainnya. Ya pelajarilah. Ya kan? Katanya Islam itu harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, intinya ya kalian percayailah itu. Taurat, Zabur, dan Injil. Dan dari antara ketiga itu yang terpenting adalah Injil. Injil itu adalah penggenapan. Penggenapan apa yang mau diwahyukan di dalam perjanjian lama. Rencana Tuhan. Ya, sama seperti Musa membawa Bani Israel keluar dari perbudakan. Demikian juga Isa harus membawa umatnya keluar dari perbudakan juga. Perbudakan hukum Taurat itu, perbudakan dari dosa itu. Kita secara gak langsung udah hilang kemuliaan Tuhan kan. Kita gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan tuh tanpa ada darah yang tercurah. Begitu Adam jatuh dalam dosa, kan ada yang disembelih, ada darah yang tertumpah, ada yang disematkan untuk menutupi kemaluannya. Demikian juga Isa harus menjadi jalan. Nah, inti dari ajarannya itu apa? Ya, Injil anugerah itu. Taurat, Zabur itu cuman gambaran akan keselamatan. Taurat, Zabur, dan kitab para nabi itu mengajarkan, ya kan, akan datang, akan ada jalan yang membawa bangsa ini, ya kan, membawa Israel keluar dari jalan, bahkan
bangsa-bangsa dikatakan. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang besar dikatakan. Iya, kedatangannya sudah dinubuatkan. Apalagi coba yang masih harus dipertanyakan? Jelas kan? Kalau Islam harus beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, kenapa kalian memperolok? Kenapa kalian menjelek-jelekkan? Kan dikatakan kalian harus beriman kepada kitab sebelumnya. Beriman, kata beriman seperti apa? Apakah memperolok? Atau tidak percaya aja udah dosa? Harus mempercayai, harus beriman. Tapi kalian ini aduh. Kalian penghujat, penista. Sama kalian seperti ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi, Saduki. Bukan hanya tidak meragukan. Kalian mencoba membunuh Isa lagi untuk kedua kalinya. Kalian menumpahkan semua yang jahat kepada dia. Sama seperti apa yang diterima nabi-nabi, ya kan? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dihina, ditimpakan segala yang buruk. Bukankah itu diterima nabi-nabi sebelum kamu? Ya kan? Itu yang mendusta, menista siapa? Yaitu yang menyalibkan Kristus. Yang mencoba menyalibkan engkau, yang menghina engkau, yang menganiaya engkau, yang menganiaya Kristus. Mereka itu aduh sama kayak ahli Taurat. Degilan di hatinya. Kesombongan. Ya. Merasa benar sendiri. Merasa pintar. Sungguhnya apa? Kalian tuh kosong. Iyalah kosong kalian. Kalian berpegang hukum Taurat. Kalian berpegang ajaran Rasul, ajaran Nabi. Suruh beriman kepada kitab sebelumnya. Tapi kalian memperolok, kalian menghina. Kalian tidak percaya. Bukan hanya tidak percaya. Kalian dustakan. Kalian dustakan. Orang Kristen orang bodoh katanya. 1 Korintus 4 ayat 10. Itu aja kalian bahas. Ya. Coba kalian baca saksama. Coba kalian baca benar-benar. Kalian kan tahu kan artinya. Tapi tetap aja kalian pakai ayat-ayat itu. Pakai ayat cuman buat nyerang. Apa itu? Ih. Polemikus bodoh gitu. Oke deh. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera sukacita turun atas kalian. Hikmat, pengertian, dan wahyu membawa kalian kepada kebenaran. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Saya berdoa kalian mendapatkan hidayah. Dan untuk setiap kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal kebenaran, mari tetap pegang, tetap keep, ya, biarkan cahaya itu terus menyala, bakar, nyatakan kebenaran, damai sejahtera, Allah yang melampaui akal pikiran, menyertai engkau, keluar masukmu, manapun engkau, menjamah setiap orang datang kepadanya. Haleluya. Amin.